Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam ajaran agama Islam, dunia terbagi dalam 5 fase akhir zaman. Apa itu fase akhir zaman? Benarkah saat ini kita hidup fase keempat? Silahkan simak video ini hingga akhir. Fase akhir zaman adalah fase menjelang hari kiamat tiba. Sejak Nabi Muhammad dilahirkan dan kemudian diutus menjadi Rasulullah, sesungguhnya manusia telah memasuki fase akhir zaman. Sebab setelahnya tak akan datang lagi Nabi dan Rasul hingga hari kiamat tiba. Fase akhir zaman tersebut dibagi menjadi 5 tahapan, berdasarkan sabda Rasulullah dalam hadis riwayat Ahmad yang berbunyi, "Nubuah, utusan Allah, ada pada kalian sampai Allah kehendaki, hingga dihilangkan ketika Dia menghendakinya. Kemudian khalifah di atas manhaj nubuah sampai Allah kehendaki, hingga dihilangkan ketika Dia menghendakinya. Kemudian kerajaan yang menggigit sampai Allah kehendaki, hingga dihilangkan ketika Dia menghendakinya. Kemudian, kerajaan yang diktator sampai Allah kehendaki, hingga dihilangkan ketika Dia menghendakinya. Kemudian khalifah di atas manhaj nubuah. Kemudian beliau diam." Hadis riwayat Ahmad. Berikut adalah penjelasan setiap fase akhir zaman dalam sabda Rasulullah. Fase akhir zaman yang pertama adalah fase nubuah. Dunia pada mulanya dipimpin oleh para nubuah atau para nabi dan rasul utusan Allah, dari mulai Nabi Adam alaihissalam hingga Nabi Muhammad shallallahu alaihi wasallam. Akhir zaman di fase nubuah ditandai ketika Nabi Muhammad diutus membawa Islam kepada kaum Quraisy di Mekah. Di masa kenabian beliau inilah Islam tersebar ke seluruh dunia dan menjadi syariat hukum di berbagai negara. Ketika Rasulullah wafat pada 12 Rabiul Awal tahun 11 Hijriah di usianya yang ke-63 tahun, fase nubuah pun berakhir, karena tidak akan lagi ada nabi yang diutus ke dunia sampai datangnya hari kiamat. Setelah fase nubuah berakhir, maka dilanjutkan dengan fase akhir zaman yang kedua, yaitu fase khilafah ala minhaji nubuah. Setelah Rasulullah wafat, kekhalifahan atau kepemimpinan pun diserahkan kepada manusia-manusia terbaik yang juga merupakan sahabat-sahabat dari Nabi Muhammad shallallahu alaihi wasallam. Mereka adalah Khalifah Abu Bakar, Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, dan yang terakhir Ali bin Abi Thalib. Fase ini pun disebut dengan fase khilafah ala minhaji nubuah atau khalifah sesuai metode Nabi. Di masa ini Islam berkembang pesat ke seluruh dunia, bahkan Islam berhasil menaklukkan Romawi hingga Persia. Islam benar-benar berjaya dipimpin oleh para khalifah, dan masyarakat muslim pun benar-benar menjalani kehidupan berdasarkan anjuran Nabi dan syariat Islam. Fase akhir zaman yang ketiga adalah fase Mulkan Adon. Fase Mulkan Adon diartikan juga sebagai masa raja yang menggigit. Menggigit, di sini diartikan sebagai masa di mana dunia dipimpin oleh kerajaan-kerajaan yang kepemimpinannya diturunkan kepada keluarga turun-temurun, seperti Bani Umayyah yang berlangsung hingga 13 abad. Di fase ini, umat muslim masih berpegang teguh pada ajaran dan syariat Islam, tetapi tidak sekuat saat di masa khalifah. Jika di fase sebelumnya Islam berada di masa kejayaan, maka di fase ini sering disebut sebagai masa keemasan Islam. Disebut masa keemasan ditandai dengan maraknya ilmuwan muslim yang mengembangkan berbagai bidang ilmu, mulai dari ilmu kedokteran, matematika, hingga astronomi. Runtuhnya dinasti Utsmaniyah di Turki pada tahun 1924 Masehi menandai berakhirnya fase Mulkan Adon ini. Fase akhir zaman yang keempat adalah fase Mulkan Jabariyah atau fase kediktatoran. Menurut berbagai tafsir, di fase inilah kita berada saat ini. Fase di mana umat muslim tak lagi memiliki khalifah, dan syariat Islam pun tidak lagi menjadi landasan hukum negara-negara di dunia. Di masa ini banyak pemimpin yang zalim terhadap rakyatnya, kemaksiatan dan penindasan merajalela, keburukan dipuja-puja, dan kejahatan dianggap lumrah bahkan dianggap sebagai kebenaran. Umat muslim di masa ini pun berada dalam keterpurukan dan dipecah belah, karena berada di bawah kepemimpinan orang fasik yang mengabaikan syariat. Fase keempat ini pun disebut-sebut sudah hampir berakhir, dan umat manusia akan segera menyambut fase terakhir. Setelah fase kediktatoran berakhir, masa kekhalifahan akan kembali ditegakkan di muka bumi dan umat muslim pun akan kembali bersatu menjadi khairu ummah atau umat terbaik. Fase ini disebut juga sebagai fase sebelum kiamat karena terjadi tepat sebelum Nabi Isa diturunkan ke dunia.
Di masa ini, Allah akan terlebih dahulu menghadirkan seorang khalifah yang adil, menegakkan syariat Islam, dan membawa Islam kembali ke masa kejayaannya. Khalifah tersebut adalah Imam Mahdi. Rasulullah telah menyampaikan kelahiran Imam Mahdi dalam sabdanya yang berbunyi sebagai berikut, "Andaikan dunia tinggal sehari, sungguh Allah Ta'ala akan panjangkan hari tersebut sehingga diutus padanya seorang lelaki dari ahli baitku. Namanya serupa namaku dan nama ayahnya serupa nama ayahku. Ia akan penuhi bumi dengan kejujuran dan keadilan, sebagaimana sebelumnya dipenuhi dengan kezaliman dan penganiayaan." Hadis riwayat Abu Dawud. Sahabat beriman, itulah 5 fase akhir zaman yang sudah dan akan dilalui oleh umat manusia. Jadi menurut sahabat beriman, di fase manakah kita hidup saat ini? Silahkan tulis di kolom komentar. Wallahu a'lam bishawab. Silahkan like dan subscribe jika channel ini bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.